Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Suci Septa, Ustadz. Kalau perempuan sedang haid, apa boleh membaca atau memegang Al-Quran, Ustadz? Ya, sedang haid, ya, membaca atau memegang ya. Al-Quran, mushaf ya. Ini antara membaca dan memegang kan beda ya. Kalau membaca itu bisa dilakukan dengan tanpa megang karena dihafal. Ya. Nah, kalau memegang itu ada bendanya kemudian dipegang. Ya. Ya. Nah, ini untuk Al-Qur'annya sendiri, yang disebut Al-Qur'an itu kalam Allah. Jadi tidak berupa benda. Ya. Nah, sedangkan yang benda, kitabnya itu disebut dengan kitab Al-Qur'an atau mushaf Al-Qur'an. Nah, ini dibedakan. Nah, kemudian tentang memegang Al-Qur'an di dalam kondisi haid atau junub, itu sebagian ulama tidak membolehkan. Ya, sebagian tidak membolehkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah surat Al-Waqiah ayat ke-79, ya. Dikatakan bahwa la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini ditafsirkan bahwa tidak menyentuhnya itu adalah tidak boleh menyentuh, tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Ini tafsirnya demikian. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan la yaqra'ul junuba, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Ya, janganlah seorang yang junub membaca Quran. Ya. Dan jangan pula orang yang haid membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Nah, di situ disebutkan orang junub dan orang yang haid itu tidak boleh membaca sedikit saja dari Al-Qur'an. Nah, maka dengan dalil tersebut ulama golongan pertama, disebut golongan pertama ya, itu menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an atau menyentuh Al-Qur'an di dalam kondisi junub atau kondisi haid itu tidak boleh. Ya. Namun, kalau kita lihat pada golongan yang kedua, ya, ulama golongan kedua itu membolehkan. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah yang pertama, ayat Al-Qur'an dari surat Al-Waqiah yang berbunyi la yamassuhu ilal mutahharun itu tidak tertuju kepada ya kita menyentuh Al-Qur'an dalam bentuk apa bendanya. Karena maksudnya adalah Al-Qur'an ya, yang dimaksud itu ya, yang tidak boleh sentuh itu adalah Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, di sisi Allah. Ya, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan itu tidak bisa menjangkau, tidak bisa menyentuh, tidak bisa mengubah, tidak bisa mempengaruhi kecuali ya Al-Mutahharun. Ya, artinya tidak bisa menyentuhnya kepada Al-Mutahharun. Ya, Al-Mutahharun itu apa? Al-Mutahharun itu adalah para malaikat. Artinya tidak bisa menyentuh itu kecuali para malaikat, gitu ya. Nah, itu diartikan demikian, bukan dalam makna orang yang bersih atau suci dari hadas. Kemudian alasan yang kedua adalah hadis Nabi yang berbunyi la yaqra'ul junubu walal haidu syai' minal Qur'an. Janganlah seorang yang junub dan orang haid untuk membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah tadi dinilai tidak sahih. Tidak sahih artinya lemah atau dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, maka ketetapan dari ulama golongan kedua tadi adalah tidak apa-apa untuk membaca Al-Qur'an atau menyentuh Al-Qur'an baik di dalam kondisi junub atau dalam kondisi haid. Ditambah lagi sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan kanan Nabi SAW yadkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi SAW itu berzikir kepada Allah pada semua keadaannya. Nah, semua keadaan itu kan bisa jadi kondisi suci dan kondisi junub. Maka ini memperkuat pendapat kedua sehingga mereka berpendapat bahwa orang yang haid, orang yang suci, orang yang haid, orang yang tidak suci tadi, orang yang junub itu boleh membaca Al-Qur'an dan boleh juga memegang mushaf Al-Qur'an. Ya, baik.